Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Aska Aulia dari Prodi Komunikasi Islam Institut Al-Fitrah Surabaya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek dakwah berbasis media. Kalau ngomongin dakwah di zaman sekarang, kita harus jujur, cara orang belajar dan nerima pesan itu sudah berubah jauh. Dulu, dakwah identik sama mimbar, masjid, dan pengajian tatap muka. Sekarang, orang bangun tidur buka HP, sebelum tidur juga masih scroll layar. Media sudah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Dari sini kita bisa lihat, kalau dakwah mau tetap hidup dan nyampe ke banyak orang, dia juga harus hadir di ruang yang sama, media. Proyek dakwah media itu pada dasarnya adalah usaha menyampaikan nilai-nilai Islam lewat berbagai bentuk media, terutama media digital. Bisa lewat video, desain grafis, tulisan, podcast, reels, atau konten kreatif lainnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, proyek ini bukan sekadar bikin konten Islami lalu upload. Lebih dari itu, ini soal gimana pesan Islam bisa dikemas dengan cara yang relevan sama kehidupan hari ini. Banyak orang sekarang sebenarnya nggak anti sama agama. Mereka cuma capek sama cara penyampaian yang kaku, menggurui, atau terlalu jauh dari realitas mereka. Nah, dakwah media datang buat menjawab itu. Dakwah yang bahas keresahan anak muda, soal lelah, takut gagal, kehilangan arah, hubungan, bahkan soal iman yang naik turun. Semua itu disampaikan dengan bahasa yang dekat, jujur, dan manusiawi. Media jadi alat penting karena dia punya kekuatan besar, bisa menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Satu video pendek bisa ditonton ribuan orang. Satu kuota sederhana bisa dibagikan berkali-kali. Tapi justru di sini tantangannya. Karena cepat dan luas, dakwah media harus bertanggung jawab. Pesannya harus jelas, sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, dan tujuannya lurus, bukan sekadar viral. Dalam proyek dakwah media, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, siapa audiensnya? Dakwah ke remaja tentu beda pendekatannya dengan dakwah ke orang tua. Bahasa, visual, dan topik harus disesuaikan. Kedua, cara penyampaian. Dakwah nggak selalu harus keras dan penuh dalil. Kadang justru obrolan santai, cerita sederhana, atau pertanyaan reflektif bisa lebih ngena. Ketiga, konsistensi nilai. Walaupun dibungkus kreatif dan estetik, isi dakwah tetap harus punya ruh dan arah yang jelas. Proyek dakwah media juga ngajarin kalau berdakwah itu nggak cuma tugas ustaz atau tokoh agama. Anak desain bisa berdakwah lewat visual. Anak broadcasting bisa lewat video. Penulis lewat kata-kata. Bahkan orang yang jago ngedit audio pun bisa ambil peran. Semua punya ladang dakwahnya masing-masing, tinggal gimana niat dan kemampuannya dipakai buat hal yang baik. Yang sering dilupain, dakwah media itu bukan soal terlihat paling islami, tapi soal dampak. Apakah konten kita bikin orang mikir? Apakah bikin orang merasa ditemani? Atau minimal bikin orang berhenti sejenak dan merenung? Kalau iya, berarti pesan itu sudah bekerja. Di tengah banjir konten yang isinya hiburan cepat dan kadang kosong makna, dakwah media hadir sebagai pengingat. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajar. Bukan untuk merasa paling benar, tapi untuk sama-sama belajar. Media bukan penghalang dakwah, justru bisa jadi jembatan, asal dipakai dengan bijak. Jadi, proyek dakwah media itu bisa dibilang sebagai upaya menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas zaman sekarang. Dakwah yang gak kehilangan esensinya, tapi juga gak ketinggalan zaman. Dakwah yang hadir dengan nyaman, dekat dengan